apakah Bapak Ibu tahu kalau kita itu yang namanya anak angkat, tiri, dan mantan ternyata bukan ahli waris, ya. Angkat, tiri, mantan itu bukan ahli waris, karena perkawinan itu akan menghasilkan sebuah hak untuk mendapatkan waris karena kita menikahi seseorang, karena kita menikah dengan seseorang, pasangan kita kalau meninggal pasti akan memberikan waris kepada kita, dan dari pernikahan itu kita punya anak, dan anak-anak kita juga berhak untuk mendapatkan itu. Tapi yang namanya mantan itu kan manusia tanpa jabatan, jadi harus dibuang ke tempat sampah gitu ya. Namanya mantan, istri atau suami, ya pasti nggak dapat gitu ya. Jangan sampai nanti mantan tiba-tiba datang minta jatahnya gitu ya kepada ahli warisnya. Sehingga dengan demikian kita perlu tahu di Islam sama hukum perdata seperti ini perbedaannya. Kalau di hukum perdata itu golongan ahli warisnya ada 4, ya. Ada golongan pertama 2, 3, 4. Kalau di hukum Islam itu ada namanya 6 golongan. Kalau yang di perdata, yang non Muslim itu akan menganut hukum ini perdata. Itu ada suami istri gitu ya. Anak dan suami istri itu pertama, yang kedua adalah orang tua, kemudian saudaranya si mayit gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau tidak punya keturunan, ya, orang meninggal itu tidak punya keturunan gitu ya, akan ditarik ke atas gitu ya. Ya, maksudnya bapak ibunya akan dapat semuanya sampai ke atas gitu ya. Tapi kalau yang keempat itu menyamping, jadi saudaranya bapak dan ibu. Saudaranya bapak dan ibu gitu ya, saudaranya bapak si ibu yang meninggal, itu maksudnya begitu. Tapi kalau di hukum Islam gitu ya, yang dapat itu yang tadi saya katakan ya, ada suami istri karena hubungan pernikahan. Yang golongan kedua 3, 4, 5 itu hubungan karena hubungan darah. Ada orang tua sebagai ayah ibu daripada si mayit. Golongan ketiga ada namanya golongan darah sebagai hubungan darah sebagai anak ya, perempuan dan laki-laki. Golongan keempat saya arahkan kursornya nggak kelihatan ya. Golongan keempat nanti bisa dilihat sendiri, di zoom aja. Itu sebagai saudara laki-laki, saudaranya si mayit ya. Saudaranya si mayit, apakah laki-laki atau perempuan. Golongan kelima itu adalah dari golongan pamannya si mayit, ya, pamannya si mayit. Yang keenam ini sudah tidak terjadi di Indonesia karena dia memerdekakan pewaris. Jadi yang meninggal itu adalah budak, dan kita sebagai orang yang memerdekakan dia, kita berhak mendapatkan waris daripada budak itu. Misalnya saya punya budak namanya si Fulan. Si Fulan itu meninggal karena saya yang memerdekakan itu, maka saya mendapatkan hak atas waris daripada si Fulan itu, ya. Nah, ternyata kita sepakat tadi berhubungan dengan mantan atau anak angkat atau tiri, itu di sini secara sepakat hukum Islamnya melarang. Hukum Islamnya melarang mengangkat anak dan dia diangkat anaknya tapi nanti mendapat waris, karena Islam melarang pengangkatan anak dengan akibat hukumnya memutus nasab. Jadi boleh angkat anak tapi tidak boleh memutus nasab. Nasab itu keturunan, karena anak itu punya keturunan atau punya nama orang tua laki-laki. Dia harus selalu pakai nama orang tua laki-laki. Jadi biasanya kita itu kalau punya nama orang tua laki-laki akan disematkan selamanya gitu ya. Meskipun kita udah menikah, pasti kita menyematkan nama orang tua kita. Apalagi para wanita. Wanita ini kalau menikah, biasanya yang terjadi di masyarakat itu nama suaminya di belakangnya. Padahal yang benar itu adalah nama bapaknya gitu ya. Jadi kalau kita mau kasih nama, itu nama belakangnya wanita-wanita atau para istri itu adalah nama bapaknya, bukan nama suaminya. Ini sering terjadi kesalahan di masyarakat. Kemudian di hukum Islam juga di KHI pasal 209, anak angkat secara Islam hanya akan menerima bagian dari orang tua kandungnya. Tapi dia bisa mendapatkan namanya wasiat senilai tidak lebih dari 1/3. Tapi faktanya di hukum perdata, anak adopsi dapat warisan dari orang tua angkatnya. Jadi kalau kita mengacu pada Stadblad 1917 nomor 129, ini ada hukum Belanda ya. Ini diakui juga sampai sekarang. Kalau kita mengangkat anak secara hukum ya, bawa ke pengadilan, disahkan dan sebagainya, ada legalitasnya, maka konsekuensinya anak itu akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, dia akan memperoleh nama bapak angkatnya. Jadi dia boleh menyematkan nama bapak angkatnya di belakang namanya dia. Kemudian
anak ini dijadikan sebagai anak yang dilahirkan, makanya bisa dicatat di akte gitu ya, akte apa namanya KSK atau kartu keluarga gitu ya, sebagai anak yang dilahirkan dari pernikahan. Kemudian dia juga akan mewarisi dari orang tua angkatnya. Jadi kalau orang tua angkatnya sudah meninggal, maka anak angkat ini berhak mendapatkannya. Itu yang berlaku di hukum perdata bisa seperti itu. Kalau di hukum Islam, anak angkat selamanya tidak boleh mendapatkan harta dari orang tua angkatnya, hanya berlaku kepada orang tua kandung. Ini yang perlu dipahami.